Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Sehat semua teman-teman? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ya. Kuat puasa ya. Alhamdulillah. Kuat puasa ya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Sore ini kita lanjutin kajian kita. Baru berapa persen yang datang? Ya, masih lumayan. Oke, kita gunakan kesempatan untuk tanya jawab dulu dah sambil nunggu teman-teman yang lain. Ya, kita persilahkan pertanyaan bebas. Bagi teman-teman yang ada keraguan, ada yang perlu diperdalam, kita persilahkan hubungannya dengan ketauhidan ini. Kita persilahkan, maka Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ya, waalaikumsalam. Begini Ustaz, dari pelajaran yang telah Ustaz sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya mungkin daya tangkapnya agak lambat atau bagaimana ya. Tetapi yang jelas setiap perkembangan itu saya amati dari hari ke hari. Jadi sudah timbul gitu ya rasa bahwa kalau terjadi hal-hal yang kurang berkenan di hati, menyikapinya mungkin sudah lebih tenang gitu ya. Tapi yang saya rasakan dalam sholat itu saya kok masih bisa belum ngeblend ya gitu. Walaupun udah saya berusaha untuk memfokuskan gitu, tapi dalam hal kejadian banyaklah gitu beberapa hal yang selama Ramadan ini ujiannya kok ada gitu ya gitu. Tetapi saya sudah bisa menyikapinya dengan lebih ya sudahlah ya gitu. Lebih udah ini dari Allah gitu. Nah, masalah kalau untuk sholat ya kok saya masih belum bisa ngeblend gitu Ustaz. Ya, oke. Itu aja ya. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Alhamdulillah ya, berkat ilmu yang disampaikan dalam kajian ini, yang semua yang kita sampaikan ini sumbernya dari Quran, dari hadis. Berarti itu ilmunya Allah. Ya, miliknya Allah. Dan teman-teman alhamdulillah diberi kefahaman oleh Allah, termasuk Bu Anita Tanjung tadi. Dan dalam realita kehidupan, kefahaman, pengertian sudah step by step membumi ke dalam diri, menjadi darah daging, sehingga dalam menghadapi hidup relatif lebih bisa adem, terarah, terkontrol. Maksudnya ilmunya sudah mulai membumi, sehingga bisa masuk ke zona kesadaran dan rasa, sehingga diimplementasikannya sudah mulai ya lumayan. Alhamdulillah, itu berarti kemajuan dari Allah. Yang lain mudah-mudahan juga sama. Emang belajar itu kalau sudah pelan-pelan menyatu dengan diri, ya itulah namanya amal. Dan harus diamalkan memang. Ilmu itu kan nggak hanya difahami doang. Nggak hanya dimengerti doang. Tapi pemahaman, pengertian untuk disatukan dalam diri. Ya, untuk diijawantahkan dalam laku diri. Ya alhamdulillah itu bagus Bonita. Tentunya berproses ya, kematangan butuh proses. Kemudian untuk sholat kok belum bisa ini Ustaz, teman-teman. Untuk sholat punya lebih spesifik lagi. Sholat itu nanti hubungannya dengan kematangan tauhid kita sejatinya. Jadi siapapun orangnya, walaupun syekh, ustadz, walaupun profesor, walaupun doktor, kalau tauhid itu belum mapan, teman-teman, tauhidnya belum mapan, itu sholat untuk khusyuk susah. Itu Bonita. Ya, kenapa Ustadz? Kan sholat itu sebetulnya sejatinya kalau hanya gerakan mudah Allah Akbar yang benar begini, bacaan gini, itu dari kecil alhamdulillah.
Cuman sejatinya sholat kan bukan hanya dituntut benar dalam gerakan dan bacaan, tapi bagaimana hati kita, jiwa kita, pikiran kita, bentuk eroso dan kesadaran kita itu benar-benar bisa hudur ke Allah, hadir ke Allah tanpa banyak diselipin hal apapun selain rasa dan sadar Allah. Tanpa banyak hati dengan rasa, akal dengan kesadarannya tidak keluar-keluar dari zona rasa sadar Allah itu sendiri. Mikirin dapur, mikirin kantor, mikirin anak, mikirin buka, mikirin ini itu macam-macam, ngeros ini itu macam-macam. Orang yang tauhidnya belum mapan, walaupun kita ini berusaha khudur kepada Allah, setannya pinter di dalam hati dan pikiran sono. Dimunculkan ini selesai, berusaha lurus, dimunculkan lagi apa yang lain. Kan begitu tah prakteknya. Ya. Rasa juga demikian. Emang begitu karakter kita sebagai manusia sama semua teman-teman. Nah, ini akan mengendap step by step, Bu Anita, ya, akan mengendap, ya, kuatnya bayang-bayang ini, kuatnya pikiran-pikiran kotor itu muncul, kuatnya rasa-rasa yang macam-macam selain rasa Allah dan kesadaran tentang Allah itu muncul, walaupun kita tidak menginginkan. Itulah reaksi nafsumu di dalam hati dan pikiranmu. Itulah reaksi setan, jin, iblis yang berkolaborasi dengan jiwa kita, dan nampaknya jiwa kita karena masih rapuh, masih kotor, belum mapan tauhidnya, ya tetap dengan mudah terkelabui. Nah, di situ yang membuat kita belum bisa dibuat khusyuk oleh Allah. Di situ faktor itu yang menjadikan kita belum bisa hudur, ya, belum bisa. Kalau orang Jawa bilang hening, lurus ke Allah. Bahasa Arabnya belum bisa khusyuk, hudur, fokus ke Allah. Itu juga nanti sangat berkaitan erat dengan fakta tauhid kita itu sendiri, Bu Anita. Ini tidak berdiri sendiri semuanya. Jadi semuanya ini satu kesatuan. Tapi itu proses. Ngerti, Bu Anita? Nah, sejalan nanti tauhidnya mapan, kita nih teman-teman dan Bu Anita, kok jadi orang sering syukur, dikit-dikit sering syukur, dikit-dikit sering ridho. Kan berarti keadaan hati dan pikiran kita semakin stabil tah, Bu Anita. Nah, gitu lah teman-teman. Semakin bangunan alam hati dan pikiran kita stabil, efek bimbingan tauhid itu, sejalan itu juga ketenangan hati dan pikir yang sejati akan terbentuk. Gitu dah. Nah, ketenangan hati dan pikir yang step by step terbentuk, maka liarnya daya bayang-bayang dan liarnya rasa dalam hati itu akan step by step semakin menipis, begitu dah. Kerjanya begitu, Bu Sri Anita. Nah, maka manakala tauhidnya mulai nanjak terus, kehusuannya nanti mulai ya naik, insya Allah mulai naik. Nah, begitu nanti prosesnya. Nggak bisa berdiri sendiri semua, nggak bisa. Karena sholat adalah bicara totalitas rasa kepada Allah. Totalitas rasa. Komunikasi dengan Allah, baik rasa terdalam. Kalau bacaan kan mulut itu. Tapi kalau mulut kemudian dimasukkan ke hati, hati dimasukkan ke hatinya hati namanya sir. Rasa yang terdalam. Maka apa yang kamu baca hilang, ditelan, tenggelam pada kedalaman hati, dibawa ke tenggelam ke hatinya hati lagi, di situ nanti puncaknya rasa. Ini butuh proses teman-teman. Ini ilmunya butuh proses, tidak sembarangan. Maka nanti kenapa kok Sayyidina Ali sholat itu dipanah aja nggak kerasa?
Karena sholatnya sudah tidak berhenti pada apa yang dibaca. Komunikasi mulut dengan Allah. Komunikasi dengan Allah tingkat tinggi adalah yang ngomong rasamu. Oke, yang ngomong rasamu. Nah, rasa itu nanti bertingkat-tingkat. Rasa kotor, rasa suci. Nah, ada rasa yang paling dalam. Namanya kesucian rasa. Itu ngumpulnya. Terlalu tinggi nggak paham nanti, belum paham. Itulah nanti rasa yang suci ketika hati sudah jernih. Nah, di situ apa yang kita baca ditelan oleh rasa itu sehingga hadir kepada Allah dengan komunikasi rasa. Bacaanmu hilang di alam hatimu dan pikiranmu. Yang ada rasa total dan kesadaranmu total tentang komunikasi ruhiyah yang bersifat rasa dengan Allah itu sendiri. Ini masih susah difahami oleh teman-teman yang masih di fikih doang. Karena kalau di fikih doang bacaannya yang fasih tek 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 tek, melihat artinya tek tek. Nah, baru begitu doang kalau di fikih. Belum bisa masuk ke zona rasa yang sempurna. Apalagi masuk ke rosonya roso. Nah, rosonya roso itulah sejatinya yang dicari. Nah, gitu dah. Ini butuh proses. Gitu teman-teman. Nanti kalau ilmunya diikuti semua, amalannya di ini, kita insya Allah bifadrillah akan bisa masuk ke situ. Amin, amin. Masuk ke rosok dan rosonya rosok. Nah kalau teman-teman oleh Allah sudah diperkenakan sholat masuk ke zona rosok. Nggak mungkin sholat itu untuk tidak khusyuk itu nggak mungkin. Wong dirimu nyapu aja khusyuk kok. Dirimu makan minum aja ketemu Allah kok. Dirimu mandi aja ketemu Allah kok. Dirimu belajar gini aja ketemu Allah kok. Semua ketemu Allah kok. Masa sholatnya nggak ketemu Allah? Ya ketemu Allah juga sama sejatinya. Tapi lebih lagi. Karena memang sholat dijadikan media khusus spesifik untuk terkoneksinya hati dengan Allah itu sendiri. Seperti itu gambarannya. Bu Anita paham ya Bu Anita ya? Insya Allah Ustaz didoain terus Ustaz. Ya, insya Allah itu sejalan sempurnanya tauhid, khusyuk akan terbentuk. Sebaliknya kalau tauhid tidak mapan, sampai kapanpun kita susah untuk mendapatkan khusyuk dalam pengertian yang sebenarnya. Ya paham ya insya Allah ya? Insya Allah. Oke, dengerin aja. Ini terlalu dalam tadi nggak? Pasti teman-teman akan susah, nggak akan paham. karena belum mengerti ya. Oke, ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mangga silahkan. Ustaz ini Habib Lutfi kan pernah bilang, kaum musisi tetap bekerja, ikhtiar mencari rezeki dengan bersikap qanaah dan zuhud agar kotoran dunia tidak mengotori hati mereka yang bersih. Iya. Kalau tadi Bu Anita bilang, bagaimana sih kita supaya khusyuk dalam sholat, dalam mengaji, dalam mengingat Allah. Nah itu kan udah dalam ranahnya ritual kita untuk mengabdi kepada Allah kan Ustaz. Benar. Ketika kita di dunia ini kan butuh yang namanya tadi pemenuhan operasional kita sebagai khalifah gitu lah ya ibaratnya. Benar. Manusia biasa gitu. Bagaimana nih Ustaz supaya aktivitas kita itu yang tadi sebagai khalifah itu bisa tetap rasul kita itu ke Allah juga gitu loh. Jadi nggak lupa bahwa ini loh kita lagi dilihatin Allah loh, ini loh kita lagi sambil berzikir loh, kita sambil gimana itu Ustaz supaya bisa tetap selalu ingat Allah gitu. Intinya gimana selalu on ya gitu aja ya. Betul. Intinya itu. Sebetulnya satu ruangan ini pengennya seperti ini tadi sepertinya. Ya atau bahasa tingginya gimana? Gimana Ustadz biar langsung jadi kekasih Allah gitu. Bahasa tingginya begitu kan? Ya itu dia. Jadi kita lagi ngerjain pekerjaan kantor misalkan. Yang itu nggak ada hubungannya dengan ritual ibadah kita, tapi kita tetap begini. Gitu. Ya paham. Satu pertanyaan, satu maksud beda redaksi antara Bu Novita Damayanti sama Bu Sri Anita Tanjung. Ya, itu pertanyaannya bisa beribu bahasa, tapi tujuannya satu. Bagaimana apapun aktivitas kita selalu connect dengan Allah. Bisa dimengerti? Kan begitu toh? Teman-teman,
Hati yang selalu connect dengan Allah itu berarti hati yang sudah ma'rifat pada Allah. Ngerti ini? Saya ulangi lagi. Hati, pikiran yang selalu terus nyambung ke Allah, connect ke Allah, lurus ke Allah, ngadep ke Allah, bersama Allah. Oke, ketemu Allah, melihat Allah. Oke, itu berarti orang-orang yang sudah mapan tauhidnya. Bagaimana caranya Ustadz? Ini nanti harus ditempuh dari tiga sisi. Novita dan teman-teman, ya. Satu, ilmunya harus ngerti. Lah ilmu yang sekarang kita pahami ini, itu step by step ilmu ini punya peran besar. Hanya teman-teman mungkin kadang kurang sadar atau bahkan nggak sadar. Bekerja di alam akal dan hati kita. Oke, ini satu. Yang kedua adalah ilmu yang teman-teman pahami, mengerti, pasti akan bekerja step by step. Insya Allah, bifadlillah, birahmatillah. Nah, yang kedua harus diamalkan. Amalkan yang saya maksud nanti harus dibantu dengan zikir khususnya. Itu Novita. Zikir khusus itu pada titik tertentu dia yang akan menjebol. Tahu menjebol ya? Menjebol pada zona begini. Saya kasih gambaran sederhana dulu. Kalau teman-teman selama ini secara umum, sholat maupun zikir umum, zikir itu hanya pada mulut toh. Allah, 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 subhanallah, subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar, alhamdulillah. Allah, semua apa bacaan zikir. Tapi kan teman-teman baru mulut. Pikiran. Masuk ke rasonya baru sangat dasar sekali. Itu yang harus digarap nanti. Bagaimana biar zikirnya kita, teman-teman, itu masuk dari mulut, akal, masuk ke hati. Nih problem ini. Maka kita harus mau tidak mau membiasakan zikir yang namanya zikir hati. Namanya zikrul qalbi, zikrul khafi. Atau zikrul anfus, zikir nafas. Teman-teman harus melatih masuk zona ini. Kalau pengen diri, sang diri gaib kita, jiwa kita, yang instrumen pentingnya akal dan hati, selalu punya kebiasaan, selalu punya budaya, selalu terbiasa, selalu dalam rasa dan kesadaran kepada Allah. Hatimu harus terus dididik untuk zikir kolbi, zikir khafi, zikrul anfus. Teman-teman belum diberi ilmunya, belum. Ntar dulu, santai dulu. Biar matang dulu pondasinya. Kalau ini nanti sudah teman-teman hamalkan, hati sudah terus berzikir. Mulutmu diam 1000 bahasa, tapi hatimu Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau apa, terus harus dibiasakan 24 jam, hitungan minggu atau bulan atau tahun. Nah, di situ hatimu akan otomatis menjadi hati yang sudah terbiasa dan dibiasakan dan dibudayakan menghadap Allah. Ilmunya bekerja, zikir dalam hatinya bekerja. Nah, kalau itu sudah bekerja dengan baik, Novita, mau Novita Damayanti dan teman-teman itu apapun bentuk kerjanya, tetap hatimu otomatis bergerak secara otomatis. Oleh Allah dibuat otomatis. Tapi kalau dilihat secara syariat kan, karena efek kerja zikir tadi yang dibiasakan tadi toh. Nah, gitu prosesnya. Bisa dimengerti? Nah, ini kalau sudah sempurna, akan ditambah ilmu baru lagi. Ilmu yang lebih berkelas. Oke? Zikir yang lebih berkelas lagi. Zikirnya tidak menyebut di mulut dan juga tidak di hati dengan talafut hati. Tapi dengan zikir, dengan menggunakan rasa dan kesadaran. Ini zikir kalau sudah berhasil,
rasanya akan kuat sekali tentang Allah. Baik dalam zikir khususnya maupun sholatnya, maupun dalam semua perilaku kehidupannya. Jadi nempel terus dengan Allah. Rasa itu loh, kasmaran terus dengan Allah. Saking kasmarannya, anak, istri, suami, harta, dan semuanya tidak ada artinya apa-apa. Itu zikir tingkat tingginya nanti begitu. Lah, kalau ini sudah jebol keadaan tertentu, maka alam rasa yang menengah masuk ke rasa yang lebih dalam. Yang lebih dalam. Namanya rasa yang suci. Rasa yang suci itulah sejatinya. Nah, ini kalau udah bicara tingkat tinggi nih ya, ya itu yang dicari semua orang. Rasa yang suci. Dia kalau begitu sholat, set, sudah hilang semuanya. Oke, hilang apanya Ustadz? Semuanya hilang di hatimu dan pikiranmu. Yang ada hanya hubungan kemesraan rasa dan kesadaran dirimu dan Allah. Apalagi kalau nanti zikir khusus, hilang dirimu. Dudukmu saja tidak terasa. Dirimu tidak kamu ingat namamu itu siapa. Oke, kamu nggak akan pernah ingat anakmu, istrimu, jabatanmu. Karena sudah dimasukkan oleh Allah rasa ke rasanya rasa. Kamu menjadi masuk puncak spiritual yang tinggi. Kamu terekstasi dengan hubunganmu dengan Allah. Kamu tersirat, tersihir, menikmati kenikmatan puncak hubungan rohmu, jiwamu dengan Allah, maka dirimu akan tidak mungkin nampak di hatimu dan pikiranmu. Dudukmu dudukmu pun enggak kamu rasakan kalau kamu duduk di tanah dan seterusnya. Ini zonanya sudah masuk rasanya rasa. Kalau sudah masuk ke sini nih, semua perbuatan tetap semuanya Allah. Oke? Tidak bisa terkalahkan oleh aktivitas apapun. Nah, kita akan ngejar zona ini lah, Novita dan teman-teman. Saya bocorin biar oh gitu ya. Nah, gitu. Itulah yang disebut kesucian rasa, rasanya rasa. Oke? Jadi untuk menemukan Allah dalam pengertian yang excellent, ya harus bersih hati, bersih pikiran. Kalau tidak, nggak mungkin. Hati bersih, pikiran kosong. Kosong itu maksudnya bersih. Karena meninggalkan semua ego. Meninggalkan semua rasa kehambaan. Dan tinggal satunya rasa yang ngadep ke Allah. Satu kesadaran terdalam yang ngadep kepada Allah. Dengan menyelaraskan rasa dan kesadaran tadi. Maka titik. Itulah kenapa Sayyidina Ali dipanah nggak kerasa. Karena Sayyidina Ali sudah masuk rasanya rasa. Kalau peserta ini, boro-boro rasanya rasa. Rasanya aja masih nggak jelas. Nah itu proses. Ya, santai aja, santai. Proses ya. Saya dulu juga begitu, sama. Ya, oke, itu proses. Itu ya Novita Mayanti ya. Santai, tenang. Dah. Tuh. Tadi pertanyaan tingkat tinggi, walaupun redaksinya begitu. Kalau sudah sampai rasanya rasa, teman-teman, ya Allah. Alam semesta ini nanti sudah kayak nggak ada artinya apa-apa. Baru dirimu paham makna surga. Loh, ini baru surga dunia aja begini, apalagi nanti setelah mati kayak apa ini ya. Baru ngerti. Rasa surga itu ini tah. Rasa ketemu Allah tuh gini tah. Itu kalau sudah masuk rasa yang suci dan rasanya rasa. Nah, orang Jawa menyebut namanya rasa. Ya, ya dah apalah itu istilah itu. Intinya dirimu masuk ke sucian total. Bisa melepaskan keegoan hamba secara total. Rasa tentang kehambaan total dan masuk ke zona yang privat dalam dirimu
dan kemudian jiwamu melebur dengan nurullah yang ada dalam dirimu sendiri. Karena jiwamu sudah suci, melebur dengan nurullah, cahaya Allah yang terinti dalam diri kita, yang menjadikan diri kita ini hidup. Karena kita tidak bisa hidup tanpa nurullah itu, disitulah nanti seseorang akan oleh Allah diberi namanya kesucian rasa. Rasa. Bahasa yang mungkin teman-teman bisa lebih terima lagi, kesucian jiwamu, maka kemudian dihantarkan dengan nur Muhammad. Cahaya Muhammad, nur Muhammad. Kemudian melebur dengan nurullah, nur kehidupan, nur hidup. Nah, di situ baru nanti dapat namanya rasa. Orang kalau udah sampai itu, wah, berkelas teman-teman. Tauhidnya berkelas. Tidak, semua pergerakan jadi zikir semua. Matamu ngelihat apa aja dah zikir. Jadi zikir semua. Otomatis itu. Telingamu dengerin apa aja. Entah musik jazz kayak dangdut, kayak rock, kayak jadi zikir. Menjadi instrumen langsung tek ke Allah. Dan ini nggak bisa didapat kalau kita hanya duduk di syariat doang. Sampai mati nggak akan bisa. Ya, karena syariat itu ibarat kelapa. Kita itu hanya ngelihat aja nih kelapa itu. Dilihat di rosok-rosok kelapa. Bayangkan kelapa itu di rosok-rosok Allah. Di rosok disadari kelapa itu Allah. Padahal kelapa itu masih banyak lapisannya. Begitu dibuka, loh, di sana ada apa itu? Sepet ya namanya. Tahu sepet ya? Bahasa Indonesianya apa itu? Hah? Kelapa itu kalau dikupas itu apa namanya? Dalamnya ada apa itu? Serabut ya. Serabut, bukan serabit. Kalau serabi makanan itu ya. Serabut. Lah, apakah serabut itu kelapa? Bukan, ntar dulu itu masih proses dari kelapa. Begitu dibuka, loh, serabut. Kayak enggak gimana gitu. Loh, begitu dibuka dengan bersih lagi, loh, kok keras. Kayak ada batunya. Namanya apa namanya? Batok ya. Nah, iya apa enggak? Loh, iya, masih bersap-sap. Begitu batok dipecah, loh, kok ada yang enak-enaknya. Loh, begitu dicari terdalamnya lagi, loh, ada airnya, kok manis. Loh, kalau orang beragama, ibarat kelapa, sudah sampai rosonya rosok air yang di dalam kelapa, itu namanya, itulah yang saya maksud rasa. Itulah kesucian rosok. Itulah makrifat. Makrifat itu sudah sampai air kelapanya diminum. Seger. Manis. Tapi enggak dilihat doang. Bener-bener kelapanya sap-sap. Iya, dibuka dan sampai air dan sudah diminum dan merasakan. Hasil yang dia rasakan itulah namanya makrifat. Kalau masih di syariat, melihat doang kelapa dilihat dibolak-balik. Dipentelengin, tahu dipentelengin. Dilihat benar, ini nih Allah nih. Ibaratnya begitu. Kalau diimajinasikan, ini udah yakin itu kelapa, tapi nggak pernah merasakan sampai titik airnya. Bagaimana? Ternyata apa yang kita duga masih proses. Ini teman-teman yang baru duduk di, mohon maaf, puas-puas di fikih itu. Saya ingatkan deh, sesama saudara saya mengingatkan. Apa yang diduga, yang kamu duga Allah, ternyata belum sampai tujuan hatimu, pikiranmu. Kayak dirimu menduga kelapa tadi. Lah, kalau ahli makrifat sudah nggak bisa ditipu. Karena memang sudah benar-benar sampai air dan merasakan air itu. Nah, sekarang ada orang yang sudah sampai air kelapa, sudah minum dan merasakan. Saya ceritakan ke teman-teman. Apakah teman-teman bisa menangkap ini? Belum bisa. Kalau belum pengalaman langsung, diceritain seindah apapun. Cerita nanti saya tutup, hatimu dan pikiranmu akan ditutup lagi oleh Allah.
Kenapa? Karena dirimu hanya mendengarkan sesuatu yang indah, tapi benar-benar masih beleng hatimu dan rasamu nggak akan nyambung sama sekali. Hanya alur ceritanya seakan-akan kayak, ini, waduh, hanya gitu doang. Karena dirimu masih kosong. Nah, begitu diceritain yang indah-indah begini, saya tutup cerita ini. Pelajaran selesai, dirimu pasti akan ditutup lagi oleh Allah. Cerita tadi secara substansi nggak akan kamu dapat. Kenapa? Karena ini urusan rasa. Rasa nggak bisa, teman-teman. Dapat lewat cerita itu loh nggak bisa. Ya rasa harus terjun langsung sampai kedalaman air kelapa dan minum benar. Setelah minum seger manis. Itulah dirimu sudah membuktikan Tuhanmu itu siapa. Puas dengan sholat, zakat, puasa, haji, umrah begitu. Ya Allah, ya Allah. Itu mah baru kulit kelapa. Paham? Mengerti semua? Ya, seperti itu tadi gambarannya ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Ini kelas agak berat nih pertanyaannya. Tapi harus saya jawab dengan berat walaupun general. Nah, nanti teman-teman insya Allah ke depan akan diberi ilmu-ilmunya sampai ke sini semua nanti. Yang penting belajarnya santai, tenang, serius, yakin gitu ya, istiqomah. Biar sampai air kelapanya. Ya, ada juga yang baru sampai batoknya udah puas itu ada. Berarti dia punya kesimpulan tentang Allah salah. Karena baru batok, apalagi yang baru sampai sepetnya. Ya, oke, bisa dimengerti? Jadi kesimpulan tentang Allah. Kalau belum sampai rasanya rasa, baru pakai logika, dirimu baru sampai sepet tadi. Tahu sepet ya? Ya paling mentok sampai batoknya. Jadi apa yang kamu pandang Allah ternyata baru batoknya. Mudah-mudahan paham dengan bahasa kiasan ini. Ya, oke. Ada lagi? Saya Pak Yai. Ya, mangga, silahkan. Saya meneruskan apa yang disampaikan Pak Yai untuk mengenai rasa dan kesadaran bahwa semuanya itu kodrat irodatnya Allah ya. Itu ada perubahan. Kalau dulu saya melihat kejadian baik diri saya sendiri maupun lingkungan itu secara parsial itu berubah menjadi satu. Misalnya dalam konteks ketika saya sholat gitu ya, itu dulu anak saya yang kecil guling-guling di depan saya itu saya terganggu itu, tersinggung dan terganggu. Benar. Nah, setelah ini mengikuti yang disampaikan Pak Yin beberapa minggu terus ini, saya ketika sholat saya lihat anak saya guling-guling itu enak aja, ini bagian dari kodrat irodatnya Allah. Dalam satu kesatuan pikir saya apa itu ada unsur kesalahan atau gimana? Enggak. Ya udah itu berarti benar. Itu yang saya maksud sudah mulai jalan tauhidnya. Orang kalau masih hanya duduk mohon maaf di syariat doang, sholat aja, ada anaknya semeruit, ada TV radio marah. Di sholat tuh hatinya sambil marah, sambil gondok. Awas itu, habis sholat ya. Sholatnya aja udah jadi setan. Sholatnya aja udah setan itu. Sholatnya aja udah jadi setan. Habis sholat jadi setan beneran ya. Apa? Pelampiasan marah ini dan seterusnya. Dia belum mengerti bahwa semua kejadian sebetulnya satu kesatuan pergerakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun secara syariat anak tetap dinasihatin kalau ada bapak ibu sholat begini nak, itu pun anak kan butuh ribuan diingetin toh karena dia butuh proses toh, ya toh. Nah begitu. Tapi sudah bagus. Nanti orang yang tauhidnya sudah jadi walaupun sholat depannya TV kayak ya sampingnya radio kayak belakangnya HP nggak ngaruh. Dirimu udah paham tentang Allah itu harus bagaimana. Dan rasamu dan kesadaranmu sudah nggak ngefek kok dengan begitu-begitu kok. Nah, ini kan menyangkut manfaat kefahaman dan pengertian hubungannya dengan Allah. Nah, kalau tidak, pasti akan menjadi pengganggu semua. Karena semua kamu pandang berdiri sendiri semuanya. Kalau suara burung kamu sudah paham itu hakikatnya irodahnya Allah. Burung bersuara itu yang pingin ya Allah.
dan suara itu muncul ya sejatinya itu irodah kudrohnya Allah. Burung nggak bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Semua kamu sudah paham mengerti begitu. Apa yang bisa mengganggu hati dan pikiranmu? Nggak bisa. Semua menjadi satu kesatuan, hakikinya pergerakan Allah. Ya tetap sampai Allah juga. Gitu lah. Ngerti nggak nih maksud saya? Nah, itu tanda dirimu semakin pinter. Ya, hubungannya dengan Allah. Tuh, itu bagus, itu tanda bagus Mas Aris. Ya, tanda bagus. Ya, step by step juga sejalan kefahaman dengan Allah, sejalan itu juga diturunkan egonya oleh Allah. Ya, gitu. Paham ya? Nah, ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Yang lain kita persilahkan. Yang lain? Ya, silakan. Ustaz, bagaimana kita bisa memosisikan diri agar kita lebih dekat merasakan kehadiran Allah ini? Bagaimana kita bisa apa tadi? Memosisikan diri. Gitu. Memposisikan diri. Pertanyaan sebetulnya sama, pertanyaan Pak Margono ini dengan pertanyaan Bu Novita Damayanti tadi sama sebetulnya, ya, beda redaksi. Bagaimana memposisikan diri? Diri itu maksudnya kalau disebut diri itu kan diri gaib kita, diri gaib kita itu namanya jiwa. Jadi di dalam badan kita ini ada fisik yang kayak kita begini, cuma dibuat dari nur, dari cahaya, teman-teman. Oke? Dia tidak punya fisik kayak kita yang bisa dicubit di ini, enggak. Dia sifatnya nur. Bentuknya persis sama badan dohir kita. Itulah jiwa namanya. Oke? Yang meliputi dalam diri kita. Itu namanya jiwa. Bagaimana agar hubungan diri kita, berarti jiwa kita dengan Allah itu semakin, ya udah jawabannya ya tauhid itu sendiri. Tapi butuh proses, Pak Margono. Butuh proses. Ya prosesnya ikutin terus. Jawaban singkatnya ya, ayo amalkan la ilaha illallah 24 jam gitu aja. Amalkan asyhadu an la ilaha illallah menjadi laku 24 jam. Oke. Al-Quran menegaskan begini, Pak Margono dan teman-teman. Tegas sekali Al-Quran. Allah bilang begini. Untuk jawab pertanyaan Pak Margono ini. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Nah inilah. Lah tuh. Sesungguhnya orang yang ya qalu berkata, berkomitmen, mulut dohir, mulut hati. Yang dimaksud mulut hati, jiwanya. Berkomitmen. Allah lo Tuhanku. Allah lo Tuhan kami. Bukan omongan. Kalau omongan itu muqaddimah, prolog. Ini yang dimaksud komitmen laku. Lakumu per nafas mencerminkan implementasi la ilaha illallah. Itu makna Rabbunallah. Dalam setiap lakumu, aktivitasmu, ada rasa kesadaran, iya, tentang Allahnya itu. Itu berarti qalu rabbunallah sumastaqamu, dan keadaan hati pikiran yang terkoneksi dengan Allah seperti itu kamu usahakan terus-terusan, sumastaqamu, terus-terusan. Satu aktivitas masuk ke aktivitas yang lain, aktivitas masuk ke aktivitas yang lain, muter menjadi satu kesatuan, keseharian. Kalau kamu bisa begitu, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, dalam dirimu akan diturunkan nur dari Allah, malaikat. Oke, malaikat itu nur. Yang dengan malaikat itu nanti dirimu menjadi entengan, ringan, cepat kaki, ringan tangan, cekatan, untuk mudah membumikan kalimat tauhid ke dalam lakumu, keseharianmu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Loh, ini. Tapi harus ngerti ilmunya. Kalau ilmunya nggak ngerti ya tetap nggak bisa dong teman-teman.
ilmu laku pelan-pelan. Duh, saya kok tidak laku tauhid ini ya Allah. Ampun ya Allah. Terus bimbing ya Allah. Masuk ke aktivitas berikutnya yang mencerminkan laku tauhid. Begitu sudah laku tauhid, suwun ya Allah, bimbinganmu ya Allah. Terus masuk ke aktivitas berikutnya, berkesadaran dan berasa Allah lagi. Terus begitu kebobolan, aduh ya Allah, ampunin hamba ya Allah. Begitu tahu salah, ampunin hamba ya Allah. Karena hamba tanpa pertolonganmu untuk laku la ilaha illallah ini, Rabbunallah ini tidak mudah ya Allah. Terus bimbing ya Allah. Dan maafkan hamba. Terus begitu prosesnya. Nanti lama-kelamaan akan jadi istiqomah. Harus butuh berdarah-darah dulu dong teman-teman. Ya dong, kan dirimu harus perang dulu dengan setan, dengan iblis. Yang ada dalam hatimu dan pikiranmu. Emang setan terus diem doang gitu? Enak aja. Enggak dong. Ya, dirimu ikut pengajian begini, setannya juga ikut pengajian sama. Ya toh? Iya. Jadi apa yang kita dapat, setan juga ngatur strategi bagaimana biar kita ini gagal. Tapi sehebat apapun setan tidak akan mampu kalau Allah nolong kita, bimbing kita. Oke? Oke, seperti itu Pak Margono. Step by step. Nah, nanti akan masuk tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau sudah sempurna dengan usaha yang berdarah-darah tentunya, yang maksimal tentunya, baru nanti fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau sudah sempurna tauhidmu, laku syahadatmu, penghambaanmu pada Allah sudah benar-benar sempurna, maka oleh Allah di dalam hati seorang mukmin yang beneran, muslim yang beneran, muslim yang sejati, mukmin yang sejati, yang sudah masuk ke zona ihsan, maka akan dimasukkan oleh Allah ke tingkat keihsanan. Kalau sudah sempurna ihsanmu, hatimu nggak mungkin ada rasa sedih dan rasa takut. Takut anaknya mati, takut istrinya mati, takut suaminya mati, takut suaminya bangkrut, takut itu setan semua yang ngotorin hatimu dan pikiranmu. Oke, bagi orang yang sudah pelaku tauhid yang benar itu dihilangin oleh Allah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Permasalahannya kok masih ada orang muslim mukmin dikit-dikit khawatir Ustaz, dikit-dikit sedih Ustaz, belum mukmin yang beneran. Itu jawabannya. Oke? Belum mukmin yang beneran. Belum muslim yang beneran. Masih banyak ngomong di mulut doang. Belum laku tauhid yang sejatinya tauhid hatimu dan pikiranmu, jiwamu. Karena faktanya sedikit-sedikit Allah kamu protes. Sedikit-sedikit Allah kamu protes. Maka efeknya hatimu masih dipenuhi banyak ketakutan, banyak kesedihan. Semua yang sifatnya sedih dan takut dan khawatir itu tanda Islam kita belum benar. Laku Islam kita masih jauh dari Islam. Laku keimanan kita ngomong doang. Belum laku iman yang sebenarnya iman. Wis, nggak usah ditutup-tutupin. Lihat dirinya sendiri. Kok masih sering gini Ustaz? Ayo belajar yang beneran. Nata hati dan pikiran. Nata jiwa yang beneran. Sehingga keislaman kita benar-benar Islam yang benar di mata Allah. Iman yang benar di mata Allah. Sehingga diberi keihsanan oleh Allah. Kalau sudah ihsan, ya nggak ada dong dikit-dikit sedih. Nggak ada dong dikit-dikit khawatir. Siap apapun yang akan terjadi. Yang engkau kirimkan pada hamba ya Allah. Sudah siap semua. Mati pun sudah siap. Untuk apa nggak siap? Emang siapnya apa? Nah, itu makna ayat fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sudah ya takut dihilangin dari Allah. Teman-teman lihat, masih sering takut-takut nggak? Masih sering-sering khawatir nggak? Masih dikit-dikit sedih nggak? Ya itu mah bahasa tandanya. Masih TK imannya. Ya, belum benar, dirimu belum benar, harus belajar tauhid yang beneran sebelum mati. Oke, belajar tauhid yang beneran.
mengamalkan tauhid yang beneran, sampai oleh Allah diberi tatanazzalu alaihimul malaikah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, gitu Pak Margono. Nah, ini untuk kita semua lihat diri sendiri. Ini dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini katanya Islam kok dikit-dikit ngeluh, bagaimana toh? Dikit-dikit nggak beneran marah, dikit-dikit ini katanya iman kok dikit-dikit begitu, bagaimana? Kapan dirimu punya kesadaran dan rasa bahwa semua adalah alat ujinya Allah untuk nguji dirimu? Yang diuji dari diri kita, sadar nggak perbuatan yang nggak kita sukai ini, kejadian yang nggak kita sukai ini juga sebetulnya untuk nguji Allah pada diri kita. Begitu nggak sadar, berarti nggak lolos. Berarti imannya gagal di situ tadi. Begitu loh maknanya, teman-teman. Ya, bisa dimengerti ya? Jadi jangan berpandangan, kan sudah rukun iman yang 6 kita imani Ustadz. Bukan begitu makna mengimplementasikan rukun iman itu nggak sekedar omongan di mulut, teman-teman. Rukun iman yang 6 itu bentuknya real, laku. Tahu laku? Laku itu ya tauhid itu sendiri. Jadi rukun iman yang 6 itu paket rasa dan kesadaran. Paket kesempurnaan rasa dan kesadaran dalam merespon semua peristiwa yang positif dan negatif. Dan rasa sadarmu tak Allah. Itu maknanya iman. Mengerti? Iman itu rasa. Iman itu sadar. Wujudnya rasamu dan sadarmu bahwa semua peristiwa yang positif dan negatif itu sejatinya Allah, dan begitu terjadi pada dirimu, anakmu, istrimu, jabatanmu, hartamu, semua begitu terjadi dan dirimu duduknya tek di rasa sadar Allah. Berarti itu iman. Mengerti? Enggak ngomong doang, iman pada Allah, iman pada malaikat, itu anak PAUD itu. Tahu PAUD ya? Itu anak PAUD. Iman itu bentuknya laku. Dan rukun iman yang 6 nggak bisa dipisah-pisah. Dia jadi satu laku, kesatuan dalam satu amaliyah. Mengerti? Ini contoh. Umpama kita baru beli sepeda motor. Udah gitu ngeredit. Nah, DP-nya ngutang lagi, ya kan? Habis gitu nggak lama kemudian dicuri. Karena dirimu iman kepada rukun iman yang 6. Tak, ya Allah. Ujianmu ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Ridho ya Allah. Menerima keputusanmu ini ya Allah. Ujianmu ini ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Berilah kesabaran hamba ya Allah. Berilah, bimbinglah hamba untuk menerima ini dalam pengertian yang sejatinya, yang sebenarnya ya Allah. Dah hati duduk pada stabilitas. Praktek ini loh namanya iman. Pada rukun iman yang 6, saat hatimu, dirimu, jiwamu, pikiranmu benar begini, berarti di hatimu iman pada Allah. Tak Allah. Berarti dirimu iman kepada Rasulullah yang sudah memberi informasi bahwa apapun yang terjadi pada dirimu kamu sabar, dan dirimu sudah sabar, berarti dirimu sudah iman kepada Rasul dalam bentuk real, dalam satu praktek. Enggak baru qala Allah qala Rasul, itulah masih proses tah. Begitu praktek itu tadi benar, berarti dirimu iman pada malaikat. Karena yang menyampaikan benarnya dirimu dalam konteks merespon ujian tadi, di situ malaikat duduk menyampaikan bimbingannya. Oke, bisa dimengerti. Dan ketika duduknya hatimu, pikiranmu benar, jiwamu benar, di situ tadilah berarti dirimu mengimani qada dan qadarnya Allah. Oh, faktanya motor saya sudah hilang dicuri orang. Berarti ini sudah terjadi. Berarti ini takdirnya Allah dong. Takdir ini kamu terima dengan legowo. Satu kesatuan rukun iman yang 6 sudah ngumpul di praktek besarnya hatimu, besarnya jiwamu.
legowonya hatimu, jiwamu, pikiranmu atas nama Allah. Satu praktek ini ngumpul rukun iman yang 6 dalam satu rasa dan kesadaranmu. Ngerti? Prakteknya rukun iman ngerti? Rukun iman itu nggak apalan, praktek real kehidupan. Nggak paham-paham. Ya, mengerti ini teman-teman, mengerti? Rukun iman apalan atau real praktek? Tolong dijawab. Rukun iman praktek real yang mencerminkan hatimu ngerti, faham Allah. Atau apalan. Umumnya orang kan fahamnya rukun iman itu apalan terus diimani doang gitu, tak? Itu masalah alamat teman-teman, salah alamat. Itu mati nyesel nanti di akhirat kalau pemahamanmu begitu tentang rukun iman. Ya, paham ini semua? Rukun iman itu praktek. Allah nuntut kamu buktikan kalau kamu benar-benar mengimani rukun iman. Nggak kok ngapalin rukun iman yang pertama, iman pada Allah. Itu anak PAUD. Jangan diomong lagi di ruangan ini. Rukun iman adalah bukti real, praktek zahir batinmu dalam merespon setiap kiriman ujian dari Allah. Baik yang enak maupun tidak enak. Bagaimana nanti keadaan rasa dan sadarmu. Keadaan keimananmu. Ihsan apa tidak? Kalau ihsan berarti imanmu excellent. Kalau tidak ihsan berarti kamu belum beriman pada Allah. Masih nolak. Masih nolak apa yang dikirim oleh Allah pada diri kita kok. Iman apaan? Nah, seperti itu gambarannya Pak Margono. Panjang ya jawabannya. Maksudnya biar teman-teman paham. Oh gitu ya, gitu loh. Dah paham ya sekarang ya. Berarti teman-teman punya kesempatan 24 jam terbuka untuk menggembleng dirinya sendiri dong. Untuk memaksimalkan dirinya sendiri. Itu dirimu sendiri. Pelan-pelan. Oke? Ya. Tahu-tahu anak sakit. Ya nggak usah ngomel anak sakit ngomel. Emang ngomel sembuh? Ngomel ruwet. Itu udah setan semua itu. Dirimu ditipu setan. Lu katanya beriman. Kok Allah ngirimin sakit pada anak aja udah ngomel. Mestinya kan alhamdulillah ya Allah loh. Kalau tingkat tinggi alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Sakit alhamdulillah. Nah kalau sakit ngapain kalau nggak alhamdulillah? Innalillahi. Entah lagi mati kalau innalillahi ya. Iya ini bahasa canda. Maksudnya bahasa kelegowoan hati bahwa terjadi enak ya sejatinya Allah, terjadi enggak enak ya sejatinya Allah. Hatimu duduk di mana nih? Begitu anak sakit ya Allah, ujianmu ya Allah, siap ya Allah, menerima ya Allah. Sudah, ayo di follow up apa yang harus dilakukan. Dibawa ke puskesmas, dibawa ke rumah sakit, dibeliin obat. Tapi semua pergerakanmu duduk pada rasa kesadaran aku menjalankan tugas dari Allah. Enggak ngomel, enggak nolak, enggak kesel. Tapi ada kesadaran rasa selalu nuju ke Allah. Ya itu namanya dirimu sedang mengamalkan rukun iman yang 6. Itulah tauhid sejatinya. Enggak paham-paham nanti kita. Oke, mengerti? Ada juga yang ya Allah ikhlas, tapi diam-diam hatinya gondok. Itu enggak, belum. Itu belum. Ikhlas di mulut. Itu mah ya, iman cap ipin upin masih itu ya. Belum jadi. Ya. Luar dalam harus sama. Satu rasa, satu kesadaran. Satu praktek. Zahiran wa batinan. Kalau iman bisa begini teman-teman, hidup itu enak sekali. Yang bikin nggak enak hidup itu diri kita sendiri tuh aslinya. Kalau Allah ngajak enak, kita loh yang bikin ruwet sendiri. Semua kalau duduk di pondasi rukun iman yang 6 atau tauhid, enak semua. Keluar dari situ neraka sudah. Karena terjadi sesuatu penolakan di alam rasa dan sadarmu. Oke, ketika Allah kamu tolak, pasti akan langsung mendapat punishment dari Allah. Rasakan ini. Rasakan ketidaknyamanan hatimu dan pikiranmu. Karena kamu tidak pernah mengerti aku, kata Allah.
Iman ngomong doang ente. Islam ngomong doang ente. Aku tidak butuh omongan kata Allah. Aku butuh summastaqamu. Lurusnya hatimu, pikirmu kepada aku, tentang aku. Nah itu maknanya seperti itu. Paham ya? Nah kita ini kebanyakan ngomong sih. Ngomong doang. Nah, ya toh? Ya, ayo mulai detik ini jangan banyak ngomong. Ya, tapi hati, pikiran, jiwa yang bekerja, berkomitmen untuk iya itu. Baru itulah namanya iman. Baru itulah namanya kesempurnaan Islam. Jadi ukuran Islam itu enggak hanya sholat, zakat, puasa, haji. Itu yang makanan pokoknya tah. Ukuran Islam itu 24 jam laku kita. Ukuran iman itu 24 jam laku kita. Berkesadaran Allah apa enggak? Berasa Allah apa tidak? Itu aja ukurannya, teman-teman. Nah, itu ya. Paham ya, Pak Margono? Paham, Pak Margono? Ya, oke. Dah. Ini tanggung ini waktunya. Oke, satu pertanyaan lagi. Enggak apa-apa. Ya, sama-sama ilmu. Begini tambah dapat banyak ilmu dari Allah. Ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kita persilahkan, teman-teman. Berarti sekarang teman-teman sudah paham. Yang buat neraka dirimu ya dirimu sendiri, yang buat surga, yang bangun surga dirimu sendiri. Yang bangun neraka ya dirimu sendiri. Paham makna hadis itu, paham sekarang? Paham apa enggak? Sudah mulai dapat. Dah. Berarti teman-teman sekarang udah paham kan kalau baca hadis yang bangun surga ya dirimu sendiri. Yang bangun neraka ya dirimu sendiri. Maksudnya tuh gini loh teman-teman. Kalau kita ini tidak sedang mengamalkan rukun iman yang 6 secara real atau tauhid secara real, tidak sedang mengamalkan nih, walaupun paham, walaupun ngerti, walaupun hafal, berarti kita bangun neraka apa surga? Bangun neraka. Dan langsung bisa kita rasakan sendiri neraka itu. Ustaz, neraka di hatimu. Neraka di hatimu berarti rasa dan sadar tadi. Tidak enjoy-nya itulah, itu sejatinya respon dari Allah. Kamu tidak mengerti tentang aku, kata Allah. Nah, kalau kita menjalankan rukun iman, tauhid dengan baik, terjadilah ketenangan, ketentraman, enjoyitas hati dan pikiran, keberkahan hidup, kedamaian, dan seterusnya. Itulah sejatinya makna surgawi pada dirimu. Lah, keadaan di dunia yang surgawi seperti ini, ya nantilah sejatinya yang tanda-tanda surga di akhirat. Nah, sekarang kalau 24 jam masih banyak gagal tauhidnya. Masih banyak gagal laku rukun imannya yang 6. Sudah ngerti jawabannya? Masuk surga apa neraka? Ngerti gak jawabannya? Tolong dijawab. Ngerti apa enggak? Insya Allah paham. Kelihatan neraka itu kelihatan di hatimu dan pikiranmu. Nggak paham-paham tuh ke teman-teman nih. Jadi dirimu loh masuk surga apa neraka sejatinya sudah ngerti kalau paham tauhid. Salahnya sendiri tidak tahu surga dan neraka. Berarti nggak paham makna tauhid dalam laku. Akhirat itu cerminanmu sendiri. Cerminan fakta jiwamu di dunia ini. Nggak hanya slogan ngomong aku Islam, aku iman. Itu mah anak PAUD juga bisa. Allah bukti laku realmu teman-teman. Allah butuh mana buktimu kalau kamu Islam, kalau kamu iman. Buktikan dong kalau kamu mencintai aku, kata Allah. Kalau kamu mencintai aku, Rasulmu buktikan. Cara membuktikan, laku la ilaha illallah. Tauhid. Laku rukun iman yang 6 dalam satu kesatuan rasa dan kesadaranmu. Manakala dirimu laku tauhid. Banyak dosisnya udah tinggi. Ya berarti dirimu ahli surga. Selesai sudah.
Mungkar nakir sudah nggak akan nanya dirimu yang para pelaku tauhid. Mungkar nakir mau nanya apa? Wong dirimu tiap ini sudah Allah, 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 Allah. Dirimu sudah kenal Allah, sudah ngerti Allah, bahkan sudah menjadi pelaku Allah, pelaku tauhid. Terus mungkar nakir nanya, Mas siapa Tuhanmu? Jawab aja nanti, salah alamat Mas. Mengerti? Nggak paham-paham nih teman-teman. Mungkar nakir itu hanya nanya orang yang masih bingung. Tuhannya, ngomongnya Tuhannya Allah, ngomongnya. Tapi fakta lakunya nggak jelas sama sekali kok. Ini yang akan ditanya mungkar nakir. Kalau udah tiap hari laku tauhid ngapain ditanya? Man robuka. Ya Allah, ini pertanyaan udah basi Mas. Makanya Umar bin Khattab dalam riwayat kan ditanya mungkar nakir. Man robuka. Udah nggak usah nanya-nanya, saya udah ngerti. Nah, kabur malaikat mungkar nakirnya. Kan dalam riwayat begitu. Maksudnya apa? Itu ngasih pelajaran. Pelaku tauhid yang sudah nggak perlu ditanya oleh mungkar nakir. Ngapain ditanya? Setiap laku hatinya sudah mencerminkan totalitas laku. Iman pada Allah, iman pada kitab, iman pada Rasul, iman pada malaikat, iman pada qada takdir. Terkumulasi dalam satu praktek kesucian hati dan pikiran. Itulah sejatinya rukun iman. Masa masih mau ditanya man robuka? Ya Allah. Nah, paham? Enggak insya Allah. Dah percaya aja deh. Ya. Tapi kalau kita baru belajar di syariat doang nih, wah ustadznya kita semua akan ditanya mungkar nakir. Kenapa bisa begitu? Ya karena belum ngerti sejatinya harus laku tauhid itu bagaimana dan kayak apa. Kalau hatimu jernih udah paham teman-teman. Apa yang mau ditanya? Saya tanya. Kalau tiap hari sudah la ilaha illallah, makannya la ilaha illallah, minumnya la ilaha illallah, mandinya la ilaha illallah, ngopenin anaknya la ilaha illallah, ke kantornya implementasi la ilaha illallah, nyari duit apapun sudah la ilaha illallah. Masih mau ditanya malaikat mungkar nakir, man rabbuka? Ya Allah, apa yang mau ditanya? Nggak paham ini. Ya, mengerti insya Allah sekarang? Mau nggak ditanya mungkar nakir, mau semua ini? Mau nggak ditanya mungkar nakir? Jawabannya gampang. Lakukan, amalkan, tauhid. Ya, gitu loh. Cuman kesalahan kita dikira pertanyaan itu apa? Pertanyaan itu sifatnya laku, amaliyah, implementasi. Bukan sekedar tanya jawab doang. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Itu pertanggungjawaban amaliyah. Lah mana kalau amaliyahmu sudah benar, apa yang perlu ditanya? Wong mungkar nakir itu CS kita yang ada dalam diri kita kok. Rokib atid itu CS kita yang ada dalam diri kita kok. Yang tiap detik bernafas dampingin kita terus kok. Dia ngerti siapa kita. Melakukan tauhid apa tidak. Nah kalau sudah ngerti ngapain ditanya? Paham ini? Ya, clear ya? Jadi jangan tegang-tegang teman-teman, nggak paham aja makanya tegang. Pelaku tauhid insya Allah nggak ditanya oleh Allah, oleh mungkar nakir. Dia tiap hari udah bersama Allah kok ditanya siapa Tuhanmu, salah alamat sana, nanya yang belum tahu Tuhannya sana, jangan nanya saya gitu ya. Dah paham ya insya Allah ya. Ya dah. Ya ada lagi pertanyaan? Waduh waktu kita udah habis ya. Ya Allah ya Allah. Ada satu pertanyaan lagi? Ustadz, jadi yang dimaksud dengan surga dan neraka itu adalah rasa kita ya. Misalnya kita menerima segala ketentuan Allah, qada dan qadarnya, walaupun mungkin itu berat, misalnya miskin, misalnya sakit yang amat sangat, tapi kita terima, ikhlas, ridho, itu kita sudah merasakan surga ya sebenarnya. Surga ya. Tapi sifatnya duniawi, karena ya, tinggalnya kita masih di dunia. Tapi ruh kita, jiwa kita udah masuk ke zona surgawi. Fisiknya di dunia, tapi ruh jiwa oleh Allah sudah dikoneksikan dengan alam surgawi. Lah begitu mati yang busuk jasadnya ta. Oke. Tapi jiwanya sudah melesat ke langsung
ke hadirat Allah. Jadi pelaku tauhid itu insya Allah nanti. Apakah betul kalau misalnya hati kita itu tenang, bahagia, karena kita tahu kita menerima segala ketentuan, karena pasti kita tahu ini adalah perbuatan Allah ya, semua ini adalah dari Allah. Jadi itulah yang membuat kita tenang, Mas. Walaupun kita sudah merasakan surga, maksudnya apakah betul nanti di akhirat juga kita akan masuk surga juga? Loh, masih ragu. Kalau ragu nyari guru siapa lagi? Lagunya kenapa? Lagunya apakah gini loh teman-teman. Semua ada tandanya. Semuanya ada tandanya. Kan Allah sudah bilang, kalau kamu benar hubungannya dengan aku, kamu tak kasih fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sedih tak hilangin dari dirimu. Takut, khawatir tak hilangin dari dirimu. Jadi kalau diri kita efek laku tauhidnya sudah benar dan nggak ada sedih, nggak ada khawatir, itu tanda sama dengan gini lah. Allah ngasih tahu kamu surga, gitu loh. Paham apa enggak? Nggak usah nunggu nanti mati, lama banget. Rasanya surga. Mengerti? Kok nunggu mati? Sekarang aja dirimu udah dikasih tahu oleh Allah. Kalau sempurna tauhidmu. Nah, yang repot kalau masih berantakan itu tak. Mengerti? Tadi Bu Nur Fitriani tadi buktikan, jangan ngomong doang. Buktikan dulu. Buktikan. Ya kan, kayak lagu ya, maksudnya baru. Rasanya belum pantas masuk surga tapi nggak kuat masuk neraka gitu istilahnya. Apa? Pengennya kita ikhlas, ridho gitu, tapi kayaknya juga dosa masih banyak gitu. Jadi apakah kita ini termasuk ya termasuk golongan orang-orang yang bisa masuk surga gitu? Ntar dulu. Nggak usah ngomong dosa dulu, karena kalau dosa setiap orang pasti punya dosa. Dan dosa itu step by step akan diminimalisir oleh Allah sejalan tauhid kita itu sendiri, Bu Nur. Begitu loh prosesnya. Kenapa orang banyak dosa? Karena kan keluar dari Allah. Keluar dari Allah itu artinya kan nggak laku tauhid. Bahasa lainnya tauhid ngomong doang gitu loh. Paham apa enggak ini? Katanya Allah Tuhannya, tapi dalam fakta laku enggak. Namanya tauhid ngomong doang tah. Lah, dosa itu Kak, semua sumbernya di sini tah, Bu Nur. Sumber dosa itu apa? Karena diri kita tidak mentauhidkan Allah. Walaupun perbuatan baik yang kita lakukan, kalau perbuatan baik itu tidak duduk pada tauhid, dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Lah, berarti kuncinya apa? Kuncinya untuk ngilangin dosa, kuncinya apa? Tauhid. Sejalan sempurna tauhidmu, ya dosa pasti akan semakin minim. Ya memang harus begitu. Kalau nggak begitu dirimu nggak akan bisa sampai pada Allah. Karena untuk sampai pada Allah, step by step dirimu akan dibersihkan oleh Allah. Dari perbuatan apapun yang kecenderungannya, tujuannya, targetnya, ngadepnya, rasanya, sadarnya pada selain Allah. Akan dihabiskan itu oleh Allah. Karena masih tauhid semua di hati. Tahu tauhid ya? Benar. Iya, kata Allah. Masa aku kamu bandingkan dengan patung-patung di hatimu. Patung anakmu, patung istrimu, patung suamimu. Patung jabatanmu, patung duitmu, patung tanahmu, patung rumahmu, patung mobilmu. Aku Allah kamu bandingi dengan tauhid itu tadi. Nggak bisa teman-teman. Ini akan dihapus semua oleh Allah bagi para pelaku tauhid yang sudah mapan. Lah problemnya Bu Nur Fitriani dan teman-teman, ayo belajar laku tauhid step by step. Ini loh konsentrasi kita. Paham? Paham Ustaz. Ya, oke. Ayo mulai latihan. Nyapunya yang nyapu tauhid. Nyuci piringnya yang nyuci piring tauhid. Nyuci bajunya yang nyuci baju tauhid. Nggak nyuci baju gondok aja. Baju banyak banget. Ini begini. Dirimu rak sudah ngeluh terus, ngomel terus. Sama dengan, ya Allah saya nggak suka dengan tugas-tugasmu ini ya Allah. Kalau kita ngomel, kita ini ngomelin Allah. Paham apa tidak? Ngerti apa enggak? Iya. Ngerti? Ya Allah, saya enggak suka engkau kasih tugas ini ya Allah. Coba.
Tuhan kita gitu-gituin. Cuman karena kotornya hati kita, nggak sadar kalau kita ngomelin Tuhan kita. Semua perbuatan apa yang tidak dilakukan dengan atas nama ketulusan pada Allah, sejatinya kita sedang memberontak Tuhan kita sendiri. Mengerti? Ini contoh kecil. Ada ibu-ibu masaknya gondok. Sama dengan, ya Allah, aku nggak suka dengan tugas masak ini, ya Allah. Untuk masakin anak dan suami. Nggak suka. Sama dengan begitu. Ngomong pada Allah begitu. Cuman dirimu nggak sadar. Kenapa tidak dilakukan, ya Allah? Ini tugasmu, ya Allah. Hamba lakukan dengan sepenuh hati. Ridho total. Hatimu, pikiranmu. Melihat totalitasnya ke Allah. Tanganmu, fisikmu bekerja normalnya manusia umumnya. Jadi dimensi kedua-duanya berjalan dengan baik. Zahirnya mengarungi aktivitas zahir. Hatimu, pikiranmu lurus kepada Allah sebagai bentuk ketulusan. Sehingga dirimu bisa merasakan dua laku yang bersinergi antara zahir yang profesional dalam kezahirannya. Antara hati, pikiran yang lurus, tulus kepada Allah tadi. Dan di situ dirimu dapat rasa ketenangan, adem, ayem, tentrem, adem, ayem, tentrem. Itu tanda Allah suka pada apa yang kamu perbuat. Gitu loh, paham apa enggak? Aku senang kata Allah. Kamu benar. Masakmu benar. Ngepelmu benar. Nyucimu benar. Kerjamu benar. Aku suka efeknya tenangnya hati, pikiran. Itu namanya pasti orang itu tadi dalam mengamalkan duduk pada tauhid. Ada juga yang kelihatannya adem ayem, tapi biar dilihat suaminya. Itu tauhid. Suamimu tauhid. Kamu jadikan Tuhan. Karena menjadi sandaran kamu berbuat baik. Itu bukan tauhid. Itu kekafiran namanya. Itu musyrik. Karena dirimu berbuat baik, ngadepnya hatimu, pikiranmu kepada suamimu, bukan kepada Allah. Ayo, hati-hati ini. Hati-hati ini. Togut-togut ini. Awas ya. Togut di mana-mana loh. Bahkan nanti yang paling susah, togut diri kita sendiri. Diri kita lihat sendiri. Oh, aku rajin nyapu. Oh, aku rajin masak. Oh, aku rajin. Itu mah musyrik. Musyrik, teman-teman. Dirimu melihat dirimu sendiri. Dirimu kamu tuhankan sendiri. Dirimu kamu sanjung sendiri. Habis di hadapan Allah kalau begini. Neraka paling bawah kita. Karena kita membesar-besarkan diri kita sendiri. Masya Allah, ini asfala safilinya neraka ini. Yang dituhankan tauhidnya dirinya sendiri, dilihat di cermin hatinya sendiri. Masya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah namanya sombong. Itulah namanya riya. Oke teman-teman ya. Aduh, waktu kita udah habis ini, Masya Allah. Nih, sorry ya. Kita nggak sempat ngelanjutin pelajaran. Tapi ini bagus-bagus, pertanyaannya bagus-bagus. Saya yakin teman-teman semakin tambah tajam makna tauhid dan prakteknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Ya, cukup sekian. Ya, selamat persiapan berbuka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.